Ya, keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bersama saya Astia Dika dan juga Anti Jo. Kita membahas tentang bagaimana mengajak anak untuk bijak mengelola keuangan dia gitu ya. Anti, tadi memang benar bahwa pos-posnya itu bertahap. Dan memang harus pengenalannya juga nggak bisa langsung, karena anak juga bisa kaget tiba-tiba diberi tanggung jawab sebesar itu. Iya. Tapi bagaimana ternyata orang tua yang baru sadar untuk mengenalkan ini pada anaknya yang baru remaja. Apakah harus mundur lagi ke pos awal atau memang harus lari ini orang tuanya karena mereka memang harusnya sudah pada tanggung jawab tersebut? Apa yang harus dilakukan ya, Anti? Iya, ini bagus banget nih pertanyaannya Dika. Jadi kalau memang dia sudah tahapan remaja, dia nggak perlu lagi sih balik ke pos sebelumnya, tapi tetap sesuaikan sama tahap dia yang sekarang, karena memang yang harusnya berjalan kan yang sekarang gitu ya. Tapi memang untuk awalnya akan ada mungkin kendala-kendala tertentu yang dialami oleh remaja, misalnya dalam hal kontrol diri misalnya kan. Kalau yang tadinya sudah dipersiapkan di fase sebelumnya, dia lebih bisa ngontrol, oh iya ya, ternyata uang aku nggak cukup, jangan deh beli yang ini, kita cari yang lebih murah misalnya gitu. Atau kemudian aku tapi pengen banget yang ini dengan merek ini, berarti nggak apa-apa deh aku belinya nanti bulan depan aja misalnya gitu ya. Kalau sudah terbiasa akan lebih mudah karena dia sudah terbiasa mengontrol, bisa melakukan fungsi kontrol. Tapi kalau memang tadi yang tiba-tiba seperti itu, tetap kita harus lakukan sesuai dengan tahapnya. Paling kesulitannya adalah di awal-awal aja sih. Mereka akan lebih susah untuk mengontrol dirinya. Misalnya, ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku pinjam aja dari pos yang satunya lah, gitu kan ya. Nah, kayak agak cheating sedikit gitu. Nah, tetap kita sebagai orang tua bisa memberikan tadi masukan, kemudian saran misalnya kan, atau misalnya batasan-batasan, sehingga dia perlu proses lagi lebih lama sedikit, tapi kan nggak masalah ya lebih lama asal dia bisa kan nantinya kan. Lebih lama sedikit untuk tadi fungsi kontrolnya baru dimulai nih gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita tidak mengenalkan cara mengelola uang atau bijak mengelola uang, dampaknya secara psikologis saat dia dewasa nanti ada nggak sih, Anti? Iya, tentunya ada gitu. Nggak usah jauh-jauh aja kita lihat pada saat pandemi sekarang gitu ya. Banyak sekali misalnya contohnya di mahasiswa atau kemudian orang-orang yang usia dewasa awal yang mulai bekerja. Begitu kemudian terkena pengurangan karyawan atau kemudian diputus hubungan kerja, tiba-tiba udah langsung uangnya nol gitu. Nah, itu kenapa sebetulnya? Karena tidak ada pos-posnya tadi gitu. Atau misalnya nih beberapa rekan saya atau anak rekan saya yang di generasi muda, di mana dia investasi. Biasa kan orang-orang muda itu suka investasi dan agresif sifatnya. Pokoknya mau dapat cepet dan bunganya gede gitu kan ya. Dia mainin semua uang pos 1, pos 2, pos 3 dimasukin investasi semua. Akhirnya kemudian terjadi penipuan. Hilang semua uangnya. Itu karena tidak ada kontrol tadi dari pos 1, 2, 3, 4. Dia nggak bisa kontrol secara ketat pembatasannya gitu. Sehingga kalaupun misalnya dia mengikuti aturan yang tadi, dia hanya memainkan investasi di pos keempat. Katakanlah dia ditipu lah atau kemudian hilang dan sebagainya, ya itu tidak akan mengganggu tabungan dia kan. Dia tetap masih bisa kelangsungan hidup dan ambil dari saving yang dia ini gitu. Aduh, seru banget. Anti boleh nggak sih kasih tips untuk ibu-ibu atau orang tua di rumah, bagaimana sih mengajak anak untuk bisa bijak mengelola keuangan sejak dini? Ya, oke. Untuk para pemirsa di rumah, jadi sebetulnya mengajarkan anak mengenai mengelola keuangan ini fungsinya banyak sekali. Tadi sudah kita bahas bersama di sini. Dan intinya sebetulnya nggak cuman tentang uang, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mengontrol keinginan-keinginan kita. Kemudian kita bisa melakukan perencanaan terhadap hal-hal yang akan kita lakukan di kemudian hari, dan bagaimana kita bisa cermat atau bijak memilih antara kebutuhan dan keinginan. Ini adalah hal yang memang proses pembelajaran atau pendidikan yang sangat penting yang bisa kita berikan kepada anak kita tentunya, sehingga anak kita pun nanti pada saat di masa depannya, begitu dia kemudian harus survive sendiri, harus kemudian bisa menata kehidupannya sendiri, dia sudah dapat melakukannya tanpa bimbingan orang tua karena dia memang sudah dilatih sejak dini. Oke, karena melatih sejak dini lebih baik daripada sudah menghadapi dalam kondisi yang harus kita hadapi dan harus kita perbaiki gitu ya. Betul sekali. Anti, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa jadi masukan yang baik untuk keluarga Indonesia di rumah. Anti tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu main di Kumpul Keluarga. Terima kasih banyak, Anti. Terima kasih Erika. Oke, keluarga Indonesia, semoga hari ini bisa jadi satu perbincangan yang bermakna untuk Anda, karena ternyata mengelola keuangan untuk anak itu bisa dilakukan sejak dini dan impact-nya sangat luar biasa bahkan sampai dia dewasa. Nah, keluarga Indonesia, kita ketemu lagi ya di Kumpul Keluarga berikutnya. Saya Astia Dika, pamit undur diri, sampai jumpa.